Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alifa Nur Fadilah dari kelas R1F Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menarasikan terkait tugas mata kuliah Agama Islam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak As'ad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Langsung saja saya akan masuk ke materi yang akan dibahas. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama terkait tentang akhlak, yang kedua tentang sumber ajaran agama Islam, yang ketiga tentang toleransi antar umat beragama, dan yang terakhir ada politik Islam. Yuk, mari disimak. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang akhlak. Pasti udah sering terdengar istilah akhlak itu apa. Yang namanya akhlak pasti menyangkut tentang kebaikan dan keburukan seseorang. Nah, secara bahasa, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah suatu sifat yang melekat di dalam jiwa dan menjadi suatu kepribadian. Nah, dari situ muncul perilaku yang spontan, mudah tanpa memerlukan pertimbangan. Jadi, akhlak merupakan sebuah sistem yang dapat mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhlak juga berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa yang spontan. Nah, di dalam akhlak itu yang pertama ada ruang lingkup akhlak. Akhlak tidak memiliki pembatasan, melainkan mencakup semua usaha, kegiatan, upaya manusia, yaitu dengan nilai-nilai perbuatan. Dalam perspektif Islam, akhlak itu komprehensif dan holistik, di mana dan kapan saja kita itu mesti berakhlak. Oleh sebab itu, tingkah laku manusia itu tidak akan terpisah dengan aktivitas manusia itu sendiri. Jadi ruang lingkup akhlak adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri yang mesti diaplikasikan fi kulli al-makan wa fi kulli al-zaman. Meliputi apa saja sih ruang lingkup akhlak? Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Titik tolaknya adalah pengakuan atau kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tentang akhlak terhadap sesama manusia. Banyak sekali rincian perlakuan terhadap sesama manusia. Tidak hanya berbentuk larangan yang untuk melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga menceritakan aib sesama. Akan tetapi, akhlak kepada sesama manusia meliputi menjaga kenormalan pikiran orang lain, menjaga kehormatannya, bertenggang rasa dengan keyakinan yang dianutnya, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada akhlak terhadap lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan hidup lainnya termasuk udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, dengan tidak merusak apa yang ada di muka bumi ini. Lalu, di dalam akhlak juga ada pembagian akhlak. Menurut Al-Ghazali, ia membagi akhlak itu menjadi 2. Yang pertama, ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Ditandai dengan meyakini adanya Allah, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Akhlak ini mengacu atau mengarah kepada sehatnya jiwa dan hati, tahu akan kesalahan diri kita sendiri. Yang kedua, akhlak mahmunah atau akhlak tercela, yaitu perilaku yang mengikuti nafsu yang condong pada perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti kebencian, dusta, ceroboh, tamak, munafik, dan lain sebagainya. Contoh dari perbuatan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji itu seperti melakukan amalan-amalan lahir dan batin, yaitu zikir dan doa, serta beribadah kepada sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus kalau untuk contoh dari akhlak tercela itu ada riya, takabur, sombong, atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.
Dan di dalam akhlak juga ada pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak itu apa sih? Pembinaan akhlak merupakan proses, perbuatan, atau cara membina kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya, guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji dan tercela, semata-mata berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya, manusia itu terdiri dari dua potensi, yaitu kebaikan dan keburukan. Namun, pada diri manusia ditemukan isyarat-isyarat dalam Al-Quran bahwa kebajikan itu lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan, dan bahwa manusia pada dasarnya itu cenderung kepada kebaikan. Prinsip akhlak yang paling menonjol ialah bahwa manusia bebas melakukan tindakan-tindakannya. Manusia punya kehendak untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Ia merasa bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya dan harus menjaga apa yang dihalalkan dan diharamkan. Tujuan dari pembinaan akhlak itu apa sih? Untuk mendidik warga negara muslim dan masyarakat muslim agar merealisasikan ubudiyah. Lalu, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan atau acuan pedoman dasar untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Nah, di dalam sumber ajaran agama Islam itu ada apa aja sih? Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran berarti bacaan, sedangkan kata lain dari Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan sumber ajaran agama Islam yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat ada berisi tentang yang pertama mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia, yang kedua mengenai syariah yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah, yang ketiga tentang akhlak mengenai baik dan buruk yang harus dihindarkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Lalu yang keempat ada kisah umat manusia di zaman lampau. Yang kelima ada berita tentang zaman yang akan datang, yaitu zaman kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat. Yang keenam ada benih dan prinsip ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada hukum yang berlaku bagi alam semesta. Lalu kita masuk yang kedua yaitu as-sunnah atau al-hadis. Kata as-sunnah dan al-hadis ini memiliki arti yang berbeda. Al-hadis secara bahasa berarti al-jadid, baru, sedangkan antonim dari katanya yaitu al-qadim yang berarti lama. Sedangkan kata as-sunnah berarti at-thoriqah atau jalan, baik yang terpuji ataupun yang tercelah. Sunnah dan atau hadis itu mempunyai pengertian yang sangat kompleks, yakni mencakup segala riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, dan tingkah laku beliau, baik pada masa sebelum diangkatnya beliau sebagai Rasul maupun sesudahnya. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, sunnah memiliki peran signifikan untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, apa aja sih fungsi dari sunnah ini sendiri? Yang pertama, untuk menegakkan kembali hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang keempat, menasah hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad merupakan usaha yang sungguh-sungguh dalam proses memutuskan dan menentukan hukum dan perkara yang baru atau perkara yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, macam-macam bentuk ijtihad itu ada apa aja sih? Yang pertama ada ijma, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Yang kedua ada qiyas, menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya.
Lalu yang ketiga ada istihsan. Ada beberapa definisi. Mungkin dari definisi ini yang pertama itu ada fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang kedua itu ada argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan. Yang ketiga ada mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat atau orang banyak. Yang keempat itu ada masalah mursalah, yang berarti tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia. Yang kelima ada sudut zariah, adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram. Yang keenam ada istihab, tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Dan yang terakhir ada uruf, tindakan menentukan masih bolehnya ada suatu adat, istiadat, dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Lalu kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama itu apa sih? Islam sebagai agama yang universal memberikan pedoman hidup bagi manusia dengan segala yang ada di dalamnya. Islam juga memiliki pandangan bagi setiap hal dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sosial yang salah satunya adalah pandangan Islam terhadap sikap toleransi antar umat beragama. Masuk ke pengertian toleransi antar umat beragama itu apa sih? Nah, toleransi adalah sikap saling menghargai, menerima, serta menghormati keragaman budaya dan perbedaan berekspresi. Nah, toleransi beragama memiliki arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka sesuai agama yang dianutnya. Lalu konsep toleransi antar umat beragama itu adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik bagi setiap individu. Kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang tidak bisa diabaikan. Toleransi dan kebebasan merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan, senada dan seirama. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi dalam Islam pada awalnya itu ditandai dengan perjanjian Hudaybiyah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, lingkungan hidup. Maka toleransi antar umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian yang penting dan serius. Nah, di dalam toleransi antar umat beragama ini ada problematika kehidupan umat beragama. Salah satunya problematika pada kehidupan beragama adalah konflik antar umat beragama. Terjadinya konflik tidak terlepas dari adanya dalang atau provokator yang tidak pernah diusut tuntas, sehingga wajar jika masyarakat itu menuntut pemerintah untuk bertindak tegas menangkap provokatornya. Konflik antar umat beragama ini umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, melainkan oleh yang lainnya seperti faktor ekonomi, politik, maupun sosial. Konflik tidak jarang terjadi karena persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, untuk mencegah konflik ini, kita harus saling memiliki sifat menghargai, menghormati antar umat beragama. Dan gimana sih upaya kita mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Konsep rahmatan lil alamin adalah konsep yang menyebarkan kebaikan, rasa sayang, cinta, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia serta membantu memberikan solusi bagi segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Rahmatan lil alamin itu sendiri sejatinya mempertimbangkan hubungan sesama manusia dan alam. Pemberian edukasi mengenai pemahaman rahmatan lil alamin yang benar harus ditanamkan agar dapat membuka pandangan masyarakat terhadap segala kesalahpahaman yang terjadi pada setiap konflik di Indonesia. Di Indonesia, penerapan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan itu yang pertama menerapkan sikap toleransi, yang kedua menjauhi sikap diskriminatif, yang ketiga peduli terhadap sesama, dan yang keempat membuang sampah pada tempatnya. Kenapa membuang sampah pada tempatnya termasuk ke dalam penerapan dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Karena membuang sampah berarti menyayangi lingkungan atau habtum minal alam. Nah, sampai juga kita pada
narasi materi yang terakhir, yaitu tentang politik Islam. Politik itu sendiri adalah segala urusan atau tindakan, kebaikan, siasat mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Lalu, politik Islam itu apa sih? Nah, politik Islam itu merupakan pemeliharaan, riayah, perbaikan, islah, pelurusan, takwim, pemberian arah petunjuk irsyad, dan pendidikan ta'dib. Nah, di dalam politik Islam juga memiliki tujuan. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Nah, para ahli Islam menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. 10 perkara penting ini ada apa aja sih? Yang pertama itu memelihara keimanan. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat. Yang ketiga, menjaga keamanan daerah Islam. Yang keempat, melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan. Yang kelima, menjaga perbatasan negara. Yang keenam, melancarkan jihad. Yang ketujuh, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah. Yang kedelapan, mengatur anggaran belanjaan dan perbelanjaan. Yang kesembilan, melantik pegawai-pegawai yang cekat dan jujur. Dan yang terakhir, yang ke-10, menjaga pengawalan dan pemeriksaan. Tidak hanya tujuan, di dalam politik Islam juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama itu ada prinsip amanah. Dikarenakan seorang politisi adalah pemegang mandat rakyat, di mana di dalamnya itu terkandung sebuah perjanjian pemilu, maka menjalankan amanah itu merupakan sebuah kewajiban. Lalu yang kedua itu ada prinsip keadilan. Keadilan ini berlaku untuk semua makhluk hidup tanpa memandang status sosial, suku, ras, budaya, agama, maupun kedekatan hubungan. Yang ketiga itu musyawarah, sebuah etika politik utama yang bersifat komunikatif dialogis. Nah, musyawarah ini merupakan sebuah media mencapai hasil mufakat atau pengambilan jalan tengah. Yang keempat itu ada kebinekaan dan kebangsaan. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafil alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatil lil alamin. Artinya, keanekaragaman ras, budaya, bahasa, dan juga agama termasuk poin penting dalam politik Islam. Yang kelima itu ada kebebasan. Manusia sendiri dilahirkan dalam keadaan merdeka. Karena itu, kebebasan memilih merupakan hakikat kehidupan manusia di bumi ini. Yang keenam itu ada kemaslahatan dan kesejahteraan. Seorang negarawan harus berorientasi pada kemaslahatan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Lalu yang terakhir itu ada prinsip perdamaian. Pada dasarnya, Islam itu merupakan agama yang mencintai perdamaian. Jalan damai merupakan jalan yang selalu dipilih oleh Nabi Muhammad sebagaimana terlihat dalam Suluh Hudaybiyah, meski Nabi harus menerima konsekuensi yang pahit. Lalu yang terakhir, di dalam politik Islam juga ada kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Yang pertama itu kita masuk ke era kerajaan Islam berjaya. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional pada akar sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum penjajah kolonial itu bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan-kerajaan Islam. Lalu kita masuk ke era yang kedua, itu era kolonial dan kemerdekaan atau Orde Lama, berperang menghadapi ideologi kolonialisme. Sedangkan pada masa kemerdekaan, Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu, semacam komunisme dengan segala intriknya. Yang ketiga kita masuk ke Orde Baru, di mana Pancasila kelahirannya didasari oleh umat-umat Islam. Dan yang terakhir itu ada era reformasi. Perpolitikan Islam selama reformasi berhasil menjadikan Pancasila itu bukan sebagai satu-satunya asas, melainkan partai-partai politik juga boleh menggunakan asas Islam. Nah, kira-kira itulah 4 pokok bahasan yang dibahas. Berakhirnya materi politik Islam tadi juga mengakhiri
narasi saya kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.